Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang terdiri dari 27 negara Eropa. Pembentukan organisasi ini dilatar belakangi oleh kehancuran Eropa pasca Perang Dunia Kedua, di mana hal ini merupakan langkah awal untuk mendorong kerjasama ekonomi. Berdirinya Uni Eropa diharapkan agar dapat menciptakan kemitraan ekonomi yang kuat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Uni Eropa diciptakan oleh Perjanjian Maastricht yang mulai berlaku pada tanggal 1 November tahun 1993. Perjanjian tersebut dirancang untuk meningkatkan integrasi politik dan ekonomi Eropa dengan menciptakan mata uang tunggal euro, kebijakan luar negeri, keamanan terpadu, kewarganegaraan bersama, dan untuk memajukan kerjasama di bidang imigrasi, suaka, dan urusan peradilan. Adapun anggota dari Uni Eropa adalah Jerman, Prancis, Inggris Raya, Italia, Spanyol, Polandia, Romania, Belanda, Yunani, Belgia, Portugal, Republik Ceko, Hungaria, Swedia, Austria, Bulgaria, Denmark, Slovakia, Finlandia, Irlandia, Kroasia, Lituania, Latvia, Slovenia, Estonia, Siprus, Luxembourg, dan Malta. Uni Eropa sebagai organisasi supranasional juga memiliki beberapa struktur organisasi yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Di antaranya yaitu European Commission, the Council of the European Union, European Parliament, Court of the Justice European Union, the European Council, the Council of Ministers, and European Central Bank. Dan dalam proses pengambilan keputusan ini, Uni Eropa juga melibatkan berbagai lembaga-lembaga seperti Parlemen Eropa, Dewan Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Komisi Eropa. Dalam sistem pengambilan keputusan di Uni Eropa harus melewati standar yang disebut dengan co-decision progress. Setelah itu, Dewan dan Parlemen merancang undang-undang kebijakan tersebut. Selain itu juga, Dewan dan Parlemen menyelidiki dampak dari kebijakan tersebut. Dalam sejarah perjalanan organisasi regional, Uni Eropa menjelma menjadi salah satu kekuatan organisasi internasional baru yang disegani oleh masyarakat internasional. Uni Eropa sebagai organisasi yang menaungi negara anggotanya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara negara anggotanya, memperkenalkan prosedur mediasi yang menyangkut situasi konflik antar negara anggota. Misalnya, dalam kasus sengketa bahan makanan. Dalam kasus ini, proses mediasi dilakukan oleh komisi yang bertindak sebagai mediator. Prosedur mediasi menyerupai proses mediasi yang dilakukan menurut pasal 33 Piagam PBB. Jika salah satu negara anggotanya menganggap bahwa ukuran negara anggota lain tidak sesuai dengan kompatibel dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau dengan pasar internal, maka negara anggota dapat menginformasikan kepada komisi. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai efektivitas Uni Eropa ditinjau dari perspektif realisme. Dengan studi kasus keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa atau biasa disebut dengan peristiwa Brexit. Yang pertama, yaitu penyebab keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa. Britania Raya telah menjadi anggota Uni Eropa selama 47 tahun. Akhirnya mengundurkan diri dari Uni Eropa pada tanggal 31 Januari tahun 2020. Keluarnya negara Inggris ini dari Eropa bukanlah suatu keputusan yang tidak berlatar belakang atau tanpa alasan. Ada beberapa alasan mengapa negara Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa, yaitu yang pertama, adanya sikap kritis negara Inggris terhadap perjanjian dan aturan Uni Eropa yang menurut Inggris tidak cocok dengan negaranya.
seperti adanya peraturan dari Uni Eropa, yaitu di mana seluruh anggota Uni Eropa dituntut untuk menghapus adanya pemeriksaan perbatasan internal negara yang ditolak oleh Inggris, di mana mereka mengklaim memiliki hak untuk menjaga kedaulatan dan daerah mereka menolak aturan tersebut demi dapat mengatur proses masuknya imigran ke negaranya. Yang kedua, adanya beban ekonomi dan juga sosial yang harus ditanggung oleh Inggris saat menjadi anggota Uni Eropa. Inggris di dalam Uni Eropa menjadi salah satu negara yang mengeluarkan dana yang besar dan telah berkontribusi besar dalam Uni Eropa. Inggris juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatnya tingkat pengangguran yang terjadi akibat adanya krisis ekonomi di kawasan Uni Eropa pada tahun 2008 sampai tahun 2009. Adanya krisis ekonomi ini dan ketidakmampuan Uni Eropa dalam menangani masalah ini telah memperlambat pertumbuhan ekonomi Inggris dan juga menyebabkan pengangguran di pasar tenaga kerja Eropa. Yang ketiga, adanya dinamika dari politik domestik Inggris. Dengan terpilihnya Partai Konservatif menjadi partai yang menang di pemilu tahun 2010, memberikan kesempatan bagi partai dan pejabat untuk melakukan rencana referendum, di mana referendum menjadi gerbang bagi pembentukan gerakan politik Inggris untuk menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa. Selanjutnya, mari kita menganalisis bagaimana peristiwa Brexit ini dilihat dari sudut pandang perspektif realis. Bagi realis, fenomena Brexit ini tidaklah mengejutkan. Pemikiran realis itu sendiri menunjukkan bahwa tidak ada aktor atau lembaga yang memiliki kedudukan lebih dari negara. Pandangan ini menggiring masyarakat untuk menyadari bahwa negara dapat menentukan nasibnya sendiri. Dalam konteks Brexit, Inggris merasa dirugikan dan dibatasi oleh kebijakan dan peraturan tertentu yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Hal ini juga sejalan dengan realisme, yaitu dalam hal ini, pengambilan keputusan yaitu aktor negara bertindak atau berinteraksi secara terencana dan memaksimalkan kepentingan nasionalnya berdasarkan rasionalitas. Fenomena Brexit ini menghidupkan kembali aliran realisme dalam dunia yang liberal. Brexit seakan menunjukkan pada dunia betapa rapuhnya institusi dalam sistem internasional, di mana hal ini memungkinkan terjadinya sebuah mekanisme kerjasama yang benar-benar saling menguntungkan, mengingat masing-masing aktor mempunyai kepentingan tersendiri, serta akan selalu berusaha dengan segenap potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk memenuhi kepentingan tersebut.